Kalau sejauh ini sih memang kita tetap di kontak ini ya, by WA, by telepon kayak gitu aja sih, sama kok kurang lebih. Nah, kalau yang pas sesi pendaftaran ini dok kan pendaftaran kemudian kan diterima dok. Nah pas Hmm. pengumuman itu bentuk pengumumannya itu kita disuruh datang terus kemudian apa dicoba ujian gitu dok atau langsung ke pasien gitu dok. Saya ada Oh, percobaan duluan. jadi memang kan begitu kita sudah kumpul berkas, itu beberapa bulan setelahnya nanti kita ada yang infoin. Jadi dari HRD biasanya kalau nggak kirim email itu pasti WA. Jadi nanti kita diminta datang misalnya untuk tes. Nah tesnya tuh nanti macam-macam. Ada tes tertulis, terus tes wawancara, sampai ke tes wawancaranya sampai ke bagian eh, ownernya biasanya. Berarti masih ada tes lagi ya dok. Selain tadi kan kita pengumpulan berkas yang udah kayak biasa ya dok. Selain ditambah Hmm. sertifikasi tadi, terus lanjut Hmm. ke tes nih dok. Nah kalau di tes tulis sendiri nih dok, apakah bahasanya itu bahasa estetika semua atau umum dok? Kalau sejauh dari yang aku pernah tes ya, nggak cuma di sini tapi di tempat lain itu umum aja sih sejauh itu. Cuma nanti lebih kamu detailnya nanti pas wawancaranya. Kalau bisa dikasih contoh dok, di spill sedikit gitu dok. Ya gitulah, ya paling nggak karena kamu udah ketertarikan ke dunia estetik, paling kamu dasar-dasar untuk estetik itu kan pasti ada. Jadi paling nggak tuh nggak pertanyaannya nggak yang pertanyaan yang menjurus atau gimana sih, tetap pertanyaan global. Oke, tapi kalau kayak di kedokteran umum kan kita lebih basicnya banyak seluruh penyakit ya dok ya, nggak khusus. Nah kalau Hmm. yang di estetika ini contohnya mungkin di bagian kulit atau belajarnya lebih ke kulit atau gimana dok? Oh ya jelas, pasti paling nggak kamu harus ngerti dulu tuh anatomi kulit, terus mungkin vaskularisasi yang khusus bagian wajah, persyarafan, otot wajah gitu kan dapet kan base-nya di kedokteran umum pun dapet. Nah itu paling nggak kamu kuatin di situ, terus mungkin sering baca-baca kayak apa ya, kan sekarang tuh udah banyak banget sih kayak referensi-referensi skincare dan lain sebagainya, fungsinya apa gitu, paling nggak yang dasar-dasar kayak peeling gitu kan pasti udah banyak tuh di luar-luaran sana kayak mendengar AHA, BHA, arbutin, vitamin C dan lain sebagainya itu kan udah luas banget tuh. Tuh jadi bekalnya kamu aja minimal kamu tahu itu. Jadi kayak istilahnya yang wawancara tuh, oh anak ini ada ya passionnya di estetik, oh ada ya base-nya nggak kosongan banget kayak gitu. Nah kalau kita kan biasanya pakai buku pegangan ya dok ya. Kalau dokter ada nggak buku pegangan Nggak khusus gitu? sejauh aku kemarin sih karena aku kursus, jadi aku bacanya ya buku kursusku aja gitu. Oke, jadi recommended sekali ya dok ya yang tadi khusus Iya, di tapi bidang. nggak semua, maksudnya nggak semua, karena aku udah pernah wawancara di tempat lain ya, jadi nggak semua pertanyaannya sama sih, maksudnya beda-beda itu pasti pertanyaan. Jadi nggak bisa jadi satu patokan, pasti pertanyaannya akan seperti ini, wawancaranya kan seperti ini, enggak, pasti tiap tiap apa namanya, tiap manajemen atau mungkin tiap perusahaan beda-beda pasti. Oke. Yang Nah penting mah kalau disiapin niatnya aja gitu. Yang penting mah jadi diniatin diri sendiri aja. ya gini dok, kalau yang di tiap perusahaan tadi kan beda ya dok ya, di tiap manajemen tadi kan beda-beda dok. Nah biasanya yang paling beda di bagian apanya dok? Kalau menurut pengalaman dokter nih, di bagian Sejauh tes-tes. ini nggak ada sih yang terlalu signifikan beda atau gimana sih, nggak ada sih, sama kok kurang lebih tetap kita apa ya kayak wawancara dan sebagainya, mau itu di rumah sakit, mau itu di klinik, mau itu di klinik kecantikan, kurang lebih sama kok. Yang penting mah intinya kamu ada yang kelihatan plusnya aja di mata yang wawancara kayak gitu. Gimana caranya kan tetap balik lagi ke diri kita sendiri ya, niatnya tuh kebaca nggak sih sama orang kayak gitu. Kalau niatmu aja nggak kebaca, gimana mau bisa diterima kan? Jadi harus yang utama niat ya dok ya, niat ya Niat, dok. passion, nah yang penting jujur, nggak usah terlalu banyak buat-buat gitu. Oke. Lanjut nih dok pertanyaan. Nah, kalau dokter sendiri, tadi kan ada karena passion ya dok ya. Kalau untuk selama di kecantikan kan ini lama ya dok ya. Dokter kan berarti untuk long term ya dok ya ini. Atau niatnya gimana nih dok? Masuk di Eh, kecantikan. Niatnya sih
di sini terus ya, karena aku udah kayak mau balik ke IGD tuh udah, aduh terima kasih Tuhan, cukup di sini aja kayak gitu. Kalaupun mungkin besok eh, kok misalnya sudah tidak mendukung di kecantikan, balik lagi ya tetap aging kan pasti ada, walaupun kita berusaha menangkalnya gimana pun juga gitu kan. Mungkin ke klinik biasa, tapi kalau balik lagi ke IGD atau jadi dokter puskesmas, kayaknya aku badannya dan otaknya udah nggak kuat gitu. Kalau motivasi terbesar dokter nih buat stay di klinik kecantikan itu apa dok? Hmm, karena balik lagi aku suka gitu, yang penting nyaman. Kita kan kerja yang dicari apa sih? Nyamannya kan, masih sesuai gitu sama hatinya kita, gitu aja. Nyaman Nggak ya, yang niat sama gimana? nyaman ya. Passion, Iya. niat sama Jadi nyaman. memang kalau memang bener-bener kamu niatmu di situ, passionmu di situ, nyamanmu di situ, lakukan sebaik mungkin gitu aja. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, cuman tanyanya ini nggak di ini dok, apa nggak di kolom pertanyaan, jadi agak-agak. Oke, sebentar ya dok. Ini wudhu mbak, sebentar. Mungkin ada tips-tips ya dok buat perawatan kulit, mungkin di spill sedikit gitu dok. Kok jadi melenceng ya? Apa nih perawatan yang gimana? Ini kurang Dalam pas ya. masa pandemi seperti ini. Ya, ya mungkin yang secara simpelnya garis besar aja gitu dok. Intinya ngerawat kulit itu yang pertama pembersihannya, terus dijaga bersihannya ya jelas ya harus cuci muka, double cleansing. Kalau memang pakai make up atau pakai krim-krim yang banyak tetap harus double cleansing. Jadi harus pakai micellar water dulu, pakai facial wash, dibersihkan sampai bersih. Kalau udah bersih ya dijaga, dijaganya gimana? Pakai sunscreen, pakai moisturizer. Kalau mau tambahan serum dan lain sebagainya itu eh, boleh sih. Cuma kan ada beberapa yang kadang nggak suka dan lain sebagainya. Cuma minimal itulah dibersihkan dan dijaga dari sinar matahari itu. Oke, mungkin udah terjawab ya. Tadi kita punya spill pertanyaan ya dari siapa tadi namanya? Dari Minarti Agustriana. Oke. Dok, kalau di olahraga gimana cara merawat tetap glowing, Dok? Glowing, Dok. Ini pertanyaan, Dok. Kalau olahraga gimana nih, Dok? Apa gimana hubungannya dengan olahraga? Kalau untuk olahraga mungkin lebih ke body ya. Jadi kan estetik nggak melulu hanya soal wajah, tapi tetap soal badan juga termasuk di kita juga estetik. Jadi kalau misalnya memang mau merawat tubuh supaya memang nanti tetap body goals dan lain sebagainya, tetap harus dijaga pola makannya, olahraganya. Kalau mau lebih bagus lagi, nanti kita bisa lakuin, misalnya kok kelihatan nih lemaknya banyak di daerah tertentu, kita bisa bantu pakai penghancur lemak, pakai mesolipolisis gitu. Di Benis ada, yuk mari ke Benis. Kuca, ini mungkin tadi yang tanya ya, siapa tadi? Rahadian Eko Yudhistiro. Ini boleh dicoba ya, Dok, ya? Tadi treatment dari Benings Klinik ya, Dok? Iya, Oke. harus dikombinasi semuanya, makannya, olahraganya. Kalau mau dibantu lebih cepat penghancur lemaknya, kita bisa bantu di injeksi mesolipolisis. Oke, mantap sekali ya dok ya. Nah ini mungkin saya mau tanya lagi nih dok, yang di bagian tadi untuk tes-tesnya ya dok ya. Mungkin lebih detail lagi dok, di tes tulisnya nih dok. Nah tes tulis itu biasanya berapa sih dok pertanyaan, ada minimalnya nggak dok di tes tulisnya? Nggak ada sih, tetap biasa, pertanyaan-pertanyaan normal biasa kok, nggak yang terlalu menjurus atau gimana juga, global aja. Kalau rata-rata ini dok, mungkin ada yang pilihan ganda atau multiple choice gitu ya dok, atau esai gitu. Kalau di Ada yang pertanyaan. pilihan ganda, ada yang esai. Jadi dua-duanya tuh bisa ya dok ya muncul ya. Bisa jadi. Oke. Jadi kan Tapi kita nggak yang menjurus banget. Karena kan balik lagi ya, dunia estetik kan nggak ada tuh di kedokteran umum biasa. Jadi tetap kita pasti belajarnya benar-benar harus harus menjurus sendiri gitu. Jadi kalau untuk di awal kali kita tes biasanya mah jarang yang menjurus sampai ke detail-detail banget, jarang. Paling nggak global lah, kamu udah ada bekal sedikit lah di dunia itu gitu.
Kalau yang terkait Bianca tadi nih dok, ini kan mesti kayak jadi intinya ya dok ya. Selain kita bisa belajar dari mungkin kulit dasar di kedokteran itu kan kita sambil yang tadi dapat pelatihan treatment ya untuk treatment dasar ya dok. Nah biasanya injeksi yang paling sering apa sih dok? Yang biasa dilakukan kalau pas di pelatihan awal itu? Kalau pelatihan awal sih biasa ya meso itu jadi kita masukin cairan ke daerah meso gitu. Itu macam-macam nanti bisa isinya bisa macam-macam. Bisa kalau zaman sekarang kan pernah dengar PRP, jadi itu dari darah kita sendiri diambil rich plasmanya, nah itu juga bisa. Atau sekarang yang lagi booming lagi DNA salmon itu juga ya, itu bisa juga disuntikin. Lebih Itu ke cara berarti penyuntikannya. Kalau isinya mah macam-macam. Sekarang udah banyak banget isinya. Yang hyaluronic acid lah, yang sDNA, yang dari darah kita sendiri, banyak macam. itu untuk penyuntikannya ya dok ya. Itu yang dipelajarin di tahap awalnya ya dok ya. Kalau selain Tekniknya, injeksi, tekniknya. oh, tekniknya ya. Kalau pas dokter ini mungkin di pembekalan nih dok di Bianca kan ada 5 hari tadi nih dok. Nah kalau untuk ketemu pasiennya itu pas apa dok? Pas hari Biasanya keberapa? setelah materi. Jadi setelah kita dikasih materi, fresh banget dapat materi, nah kita mulai hands on ke pasien. Tapi dengan pembimbingan ya dok ya tetepannya. Oh jelas, jelas. Gak cuma di Bianca sih, banyak kok yang kalau di Bianca kan di Jakarta, kalau di Semarang mah kayaknya banyak kok ada apa estetiko atau apa kayak gitu. Nanti disesuaikan aja sama budgetnya masing-masing. Karena kan Oh kayak bisa gitu kan bisa. nggak mesti budgetnya nggak mesti yang aku bilang itu. Ada yang di bawah itu, ada yang di atasnya itu. Disesuaikan aja sama budgetnya mas. Tapi mungkin kalau harganya lebih tinggi, dapat pelatihannya lebih lengkap atau gimana nih dok? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi lebih lengkap ya dok ya. Nah Ya, mungkin yang cuma kan karena aku kemarin di Jakarta, lebih dekatnya ke sana, jadi aku ke sana. oke, yang di tempat lain mungkin kalau cari rekomendasi kayak gitu gimana sih dok? Saya kita kan yang masih awam nih kedokteran umum belum menjurus itu biasanya tanyanya kemana dok? Hmm, bisa searching aja sih. Sorry, Searching aja ya dok. bisa searching Mungkin aja. caranya searching. Banyak kok nanti tulis aja kayak pelatihan estetika atau apa kayak gitu kan nanti banyak yang muncul lembaga-lembaganya mas semua bisa dipilih Yang karena kalau bersertifikasi. yang basic kurang lebih pasti isinya sama jadi kita diajarin teknik suntik terus peeling anatomi kulit terus kayak ya dasar-dasar lah acne, flek dan lain sebagainya penanganannya Tapi harus milih yang ini ya dok, benar-benar tersertifikasi ya dok ya. minimal punya sertifikatnya aja gitu. Kalau masalah itu SKP, ID dan lain sebagainya itu nanti balik lagi ke tetap dana tadi ya. Karena kan rata-rata kalau memang udah tersertifikasi sama ID kan pasti nanti dananya akan lebih besar. Nah mungkin kita loncat lagi ya dok ya ke pertanyaan dari Yugi. Dok kalau mau bersih dan bening, tapi untuk cowok gimana nih dok? Ada perbedaan nggak sih dok untuk cowok sama Oh cewek? enggak, nggak ada mau cowok mau cewek semua kita kita glowingkan, kita beningkan. Mari sini ketemu Dokter Citra di Bening Jakarta Utara. Oke, mungkin Kita nggak ditunggu. mesti di Jakarta Utara, tenang aja. Bening ada banyak banget cabangnya di seluruh Indonesia. Di Sumatera udah banyak banget, di Jawa juga banyak banget. Untuk yang di daerah Semarang, Jogja, Solo, next ditunggu pasti banget bakal ada. Cuma belum tahu kapannya ya. Cuma tetap pasti banget bakal ada di seluruh Indonesia. Oke. Nah, lanjut ke karir nih dok. Nah, kan udah bulan 5 ya dok ya. Berarti ini masuk ke 3 bulan ya dok. Nah, untuk Mm-mm. pas awal itu yang paling sering apa nih dok yang dilakuin dokter? Kan tadi belum upgrade ini ya dok berarti ya. Sertifikasinya ya dok. Yang ke bagian Pasti di awal kita dibekalin dulu lah supaya ketemu pasien tuh kita nggak ada keterbatasan istilahnya kita nggak ada apa ya belum bisa ini belum bisa itu gitu benar-benar kita terjun itu memang kita udah lengkap dilengkapin semuanya dokter mulai yang dapat untuk pelatihan lasernya itu kapan dok? di awal pas training pasti dikasih Langsung berarti langsung ya dok ya pas di kalau training nih dok berarti tadi belum cerita training ya dok ya
di trainingnya ya dok.